Nah, di sini ya yang saya heran dengan yaitu capres dan cawapres dari Anies dan Caimin. Pada waktu lalu memang ada berita yang menyebut yaitu ditolak oleh Najwa Shihab sebagai tim pemenangan dari Anies Caimin, dan bahkan juga ada Dian Sastro dan bahkan juga Kiai Haji Said Akil. Di sini bukan hanya itu saja yang menolak, bahkan di sini Yusuf Kala juga menolak karena Pak Yusuf Kala memilih netral pada Pilpres 2024 mendatang. Padahal di sini juga ada berita yaitu yang menyebut Caimin rayu JK masuk tim ses. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu di situ JK bahkan memilih netral di Pilpres 2024 alias tidak masuk tim pemenangan capres manapun di situ. Nah, berarti kan di sini kurang lebihnya ditolak. Dan di sini yaitu Yeni Wahid soal gabung tim pemenangan capres asal bukan Caimin juga lagi-lagi ditolak. Bayangkan semuanya menolak yaitu sebagai tim pemenangan dari Anies Caimin. Ada apakah ini ya? Ya, bahkan dari sini sudah ada 6 ya yang menolak menjadi tim pemenangan yaitu dari Anies dan Caimin. Di sini bahkan yang jelek banget ya Mbak Yeni Wahid soal gabung di tim pemenangan capres asal bukan Caimin. Nah, dari berita di sini yaitu terlihat Yusuf Kala tak akan jadi tim ses capres di Pilpres 2024. Ya, memang pada berita yang lalu Pak Yusuf Kala di sini kepengen netral ya, karena ya membuat suasana perpolitikan di Indonesia lebih kondusif lah. Apalagi juga sebentar lagi akan ada pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Ya kurang lebih tinggal beberapa hari lagi. Pasti juga akan ada kejutan-kejutan lagi ya. Apalagi saat ini juga di Koalisi Indonesia Maju sudah berkumpul ketua umum parpol dan akan membahas cawapres yang akan digandeng oleh Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Pasti ini akan membuat deg-degser, pasti ini juga akan membuat teka-teki publik. Siapakah kira-kira yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo yang diusung pada Pilpres 2024 dan akan didaftarkan di KPU besok. Nah, dari sini mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak akan terlibat dalam tim sukses pasangan capres-cawapres yang maju di Pilpres 2024 mendatang. Sama sekali tidak jadi tim ses. Mana mungkin, kata JK di markas PMI Jakarta Selatan pada 10 Oktober. Di Pilpres 2004 nanti, ia tidak akan berada dalam tim ses karena tidak ingin masyarakat terpecah belah. Oleh karena itu, ia tetap menjalin komunikasi dengan beberapa poros koalisi. Jadi di sini kan sudah jelas ya, yaitu Pak JK memilih netral. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira ada apa ya alasan dari Mbak Yeni Wahid yaitu menolak yaitu menjadi tim pemenangan capres asal bukan Caimin. Di sini anak Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Gus Dur, Yeni Wahid merasa tak keberatan bergabung ke dalam tim pemenangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Yeni tak keberatan asalkan tak diusulkan menjadi bagian dari tim pemenangan Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin. Informasi sopo gabung tim pemenangan berkembang, berkuncup, berbuah. Ya, informasinya saya masuk di mana saja, enggak masalah, asal bukan di tempat Caimin, kata Yeni usai mengisi pengajian di Masjid Fajar Falah, Pengasih Kulon Progo pada 12 Oktober 2023 malam. Ini kan cuma artinya bahwa saya mengapresiasi ada permintaan dari kedua calon itu untuk melibatkan kami dalam pemenangan nanti. Tim pemenangan mereka, tapi saya tentu butuh waktu untuk melakukan proses pengambilan keputusan itu, sambungnya. Nah, jadi di sini memang banyak penolakan ya ketika dimintai menjadi tim sukses dari pasangan Anies dan Caimin. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini? Di sini dari Nur Fatoni, kayaknya nggak pakai prinsip asal ada yang ngajak gitu, kayak bocah hingusan nangisan cengeng. Padahal dulu yang meleserkan Gus Dur itu salah satunya adalah Megawati. Kok nggak dendam? Caimin itu dengan dia masih ada hubungan darah. Apa sih? Ini bukan faktor Caimin. Yeni sebagai istri seorang kader PSI tak mungkin lah
gabung ke koalisi perubahan atau koalisi PDIP. Si Cak aku yora sudi. Di sini sabar Mbak, kalau karena Gus Muhaimin dianggap sebagai pengkudeta PKB, tidak mau jadi tim pemenangan Gus Muhaimin. Berarti masih ada dendam di hati ya Mbak. Disuruh bersatu kok susah men. Katanya paling toleran. Coba toleransi sama Imin dulu. Di sini dari Nurmansyah, ayahnya pasti bangga. Nah, bahkan di sini pada waktu lalu juga Yusuf Kala diisukan lah setelah pertemuan dengan Mbak Puan Maharani pada 10 Oktober mendatang, yaitu ada isu Pak Yusuf Kala akan bergabung menjadi tim ses dari Ganjar Pranowo. Tapi di sini juga langsung dibantah oleh Yusuf Kala karena ingin memilih netral lah pada Pilpres 2024 mendatang. Di sini Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menegaskan dirinya tidak akan terlibat dalam tim pemenangan calon presiden manapun, termasuk Ganjar Pranowo. Isu ini muncul setelah adanya pertemuan antara JK dengan Ketua DPP Puan Maharani pada Rabu 4 Oktober. Enggak sama sekali masuk tim ses. Mana mungkin, kata Yusuf Kala di Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 10 Oktober. Yusuf Kala mengatakan dirinya hanya ingin berpartisipasi untuk menjaga keutuhan Indonesia agar tidak ada perpecahan dalam konsultasi Pilpres 2024. Pribadi saya kan sering jawab bahwa saya dalam posisi tidak ikut langsung menjaga bagaimana negeri ini utuh, bagaimana politik ini tidak memecah belah bangsa, ungkap JK. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang banyak penolakan ya, mulai dari ketika Pak JK yaitu dirayu oleh Caimin, yaitu Caimin rayu JK masuk tim ses, dan ternyata di sini Pak JK memilih netral, yaitu Yusuf Kala tidak akan jadi tim ses capres di Pilpres 2024. Saya jadi penasaran ya di sini. Di sini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin terus bermanuver merayu banyak orang agar masuk tim sukses. Dari kalangan selebritis, jurnalis hingga tokoh politik, semua dirayu Imin. Kali ini giliran Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang dirayu Imin agar mau masuk tim sukses buat dirinya dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejauh ini sudah ada beberapa nama beken yang sempat dirayu Imin untuk menjadi tim sukses. Rayuan pertama Imin lancarkan kepada Najwa Shihab. Sayangnya lamaran Imin ke Najwa ditolak. Host acara Mata Najwa itu memilih tetap menjadi jurnalis. Usai Najwa, rayuan Imin kemudian beralih ke artis cantik Dian Sastro. Seperti Najwa, bintang film Ada Apa Dengan Cinta itu juga menolak menjadi tim sukses bagi pasangan Anies Caimin yang belakangan disingkat Amin dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini memang pertemuan dengan Pak JK pada waktu lalu juga ada rayuan lah, yaitu menjadi tim sukses. Ya, tetapi apa boleh buat karena Pak JK memilih netral lah untuk Pilpres 2024 mendatang. Ya, apapun itulah, semoga saja Pilpres 2024 mendatang berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.